Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita membahas tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau hanya ingin sekedar menambah wawasan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mencari dan menandai kalau data yang kita miliki di Excel itu merupakan data yang ganda atau double input. Data ganda atau double input itu merupakan kebalikan dari data yang unik. Jadi kalau kita mencari data ganda dan menemukan data ganda, maka otomatis kita juga akan menemukan data Unix. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa cara teman-teman yang bisa kita gunakan untuk mencari data ganda sekaligus untuk mencari data Unix. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana cara untuk menghapus data ganda tersebut sehingga yang tertinggal nanti hanyalah data yang Unix saja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja teman-teman. Jadi cara yang pertama untuk mencari atau untuk menandai data yang ganda itu kita bisa menggunakan conditional formatting yang ada di tab home group styles seperti ini. Caranya silakan kita blok data atau rank tempat data yang akan kita cari data gandanya. Selanjutnya kita pilih conditional formatting dan kita pilih highlight cell rules dan kita pilih duplicate value. Duplicate value ini artinya nanti sistem atau Excel ini akan memberikan warna kepada teks atau data yang duplikat atau yang ganda ini. Kita coba langsung kita klik saja teman-teman. Di sini otomatis yang tercentang yang terpilih itu adalah duplikat. Sebenarnya di sini ada dua pilihan, ada duplikat, ada yang Unix. Kalau kita milih duplikat ini berarti yang akan diberikan warna itu adalah data yang inputnya atau yang ditulis itu lebih dari satu kali atau data ganda. Sedangkan kalau kita memilih Unix, maka otomatis yang akan diberi warna itu adalah data yang hanya terinput satu kali. Oke, atau data yang unik. Oke, kita pilih yang pertama saja teman-teman, yang duplikat. Setelah itu di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan untuk menandai warna data kita yang ganda itu. Kita bisa memilih custom dan seterusnya. Di sini karena kita mencari yang biasa-biasa, yang standar saja teman-teman, kita menggunakan like red fill with dark red text ini. Selanjutnya kita klik OK. Otomatis data yang terinput, yang diinputkan dua kali atau yang double atau yang duplikat itu akan diberikan warna oleh Excel. Sedangkan secara otomatis data yang tidak diberikan warna ini adalah data yang Unix, ya, data yang tidak double. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua untuk mencari data duplikat ini kita bisa menggunakan rumus atau fungsi contif. Contif itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung data berbentuk teks namun dengan menggunakan kriteria tertentu. Kita langsung saja teman-teman, kita tulis di kolom C3 ya. Baiklah, kita awali dengan tanda sama dengan. Ingat, fungsi dan rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Kita tulis contif. Oke, seperti ini. Selanjutnya ring-nya. Ring ini artinya lokasi data yang akan kita cari duplikatnya atau yang akan kita cari data yang duplikat atau data yang double. Di sini ring-nya adalah B3 ya. B3. Selanjutnya kita tulis titik ini dan kita tulis B3 lagi. Nanti akan saya jelaskan kenapa B3 sampai dengan B3 ini teman-teman. Selanjutnya kita ketik titik koma dan selanjutnya kita pilih kriteria.
Oke, untuk titik koma ini bisa teman-teman ganti dengan tanda koma saja, tergantung settingan laptop atau komputer yang teman-teman gunakan. Di sini terakhir kita pakai titik B3 juga untuk kriterianya. Dan untuk B3 yang pertama ini kita langsung untuk jadikannya sebagai absolut, agar nanti ketika kita mengcopy rumus ini atau fungsi ini ke bawah, maka B3 yang awal ini tidak akan berubah. Oke, seperti saya sebutkan tadi, kenapa semuanya B3 di sini. Contif ini akan menghitung berapa kali teks yang ada di sel B3 yang ini ya ditulis atau diinputkan pada rank B3 sampai dengan B3, karena ini adalah dia yang pertama. Nanti ketika di B4, maka dari B3 sampai B4 sampai seterusnya sampai dengan B28, nanti teman-teman paling bawah, maka akan ditulis di sini sampai dengan B28. Oke, kita enter teman-teman. Hasilnya adalah 1 ya. Hasil dari rumus ini adalah 1. Kenapa? Karena kata kerikil ini hanya diinputkan 1 kali saja di B3 sampai dengan B3. Oke, selanjutnya sekarang kita kopas saja teman-teman ke bawah dengan double klik di sini seperti ini. Perhatikan untuk di bawahnya ini data yang bertuliskan pasir pasang ini, kalau kita menggunakan conditional formatting dia itu adalah double karena ada warnanya. Tetapi di sini kenapa dia hanya tertulis satu? Kan seperti itu teman-teman ya. Jadi kenapa seperti ini? Karena contif ini menghitung berapa kali pasir pasang ini diketikkan pada B3 sampai dengan B4. Nanti kita lihat nanti kita lihat lagi di bagian pasir pasang pada bagian bawahnya ya, yang di bawah teman-teman. Kita lihat pasir pasang mana juga pasir pasang, kita cari di sini ada pasir pasang di B22. Di sini di B22 ini dia tertulis 2. Oke. Pasir pasang ini tertulis keterangannya 2 kali. Artinya tulisan atau teks pasir pasang ini diinputkan di B3 sampai dengan B22 ini sejumlah 2 kali. Seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan kawat beton di sini. Di sini ada 3. Berarti tulisan kawat beton ini diinputkan 3 kali pada ring B3 sampai dengan B21. Begitu juga dengan di bawahnya teman-teman. Pipa PVC ini 4 in ini ditulis atau diinputkan 2 kali dari ring B3 ke B28. Seperti itu maksudnya teman-teman ya. Oke, di sini sudah kita dapatkan ya. Di sebelah ini data yang unik itu adalah data yang tidak diwarnai, sedangkan data yang warna ini adalah data yang double. Oke, seperti itu. Nanti kalau hanya seperti ini, kalau hanya diwarnai saja, maka kita tidak tahu mana juga kembarannya. Jangan sampai kita menghapus semuanya seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa menghapusnya dengan beberapa cara teman-teman. Ada yang secara otomatis di Excel, ada juga sesuai dengan rumus yang akan kita bahas nantinya. Ini cara yang kedua untuk menampilkan data Unix dan data double. Sekarang kita lanjut untuk menghapusnya teman-teman. Bagaimana cara menghapus data double ini? Seperti itu. Oke, kalau kita menggunakan fungsi, kita menggunakan tool Excel itu sangat mudah sekali teman-teman. Di sini di sheet ganda ini sekarang kita akan hapus menggunakan tool bawaan Microsoft Excel. Kita langsung saja untuk blok ya teman-teman. Kita langsung blok saja rank tempat data yang akan kita hapus data gandanya. Selanjutnya kita cari menu atau tab data, kita pilih pada bagian data tools dan kita klik tool
remove duplicates. Seperti ini akan muncul dua pilihan, yang pertama expand the selection, yang kedua continue with the current selection. Kita pilih expand the selection saja. Oke. Di sini kita disuruh untuk memilih data duplikat yang mana yang akan kita hapus. Apakah data duplikat di kolom nomor, data duplikat di kolom bahan bangunan, ataupun data duplikat di kolom C. Karena ini belum kita buatkan nama tadi teman-teman ya. Oke, karena di sini kebutuhan kita hanyalah akan menghapus data duplikat di kolom bahan bangunan, maka yang kita centang hanyalah pada bagian bahan bangunan ini saja. Oke, kita klik OK langsung. Secara otomatis Excel akan menghapus ya, akan menghapus data duplikat yang tadi. Jadi yang akan disisakan itu adalah data yang Unix atau data tanpa data terduplikat. Buktinya seperti ini di sampingnya, di sini semuanya tertulis 1. Oke, seperti itu teman-teman ya, cara untuk menghapus data duplikat dengan cara yang pertama. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua. Kita di sini akan menggunakan rumus atau fungsi contif teman-teman, yang kita padukan dengan fungsi if. Fungsinya ini untuk menampilkan data yang unik saja ya, data yang unik saja. Kita awali dengan tanda sama dengan seperti biasa, if contif B3 sama B3 lagi. Jangan lupa kita absolutkan pada B3 yang pertama, tutup sama dengan 1, maka di sini B3. Nanti saya jelaskan maksud dari fungsi atau rumus ini teman-teman. Jika tidak, maka di sini akan tulis kosong. Seperti itu, kita tutup kurung. Oke, saya jelaskan maksud dari fungsi yang kita buat ini teman-teman. Jadi pertama adalah fungsi if ya. If artinya apabila hasil dari penghitungan oleh conif dari B3 sampai dengan B3 itu dengan kriteria teks yang ada di B3 ini hasilnya adalah 1, maka di sini atau di D3 ini akan tertulis teks yang, maka di D3 ini akan tertulis isi teks B3. Kalau tidak, maka hasilnya atau di D3 ini nanti tulisannya adalah kosong. Seperti itu maksudnya ya. Saya enter teman-teman. Oke, di sini otomatis akan tertulis kerikil karena di sebelahnya bisa kita perhatikan fungsi conif, hasil conif-nya adalah 1, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya kita double klik saja untuk mengcopy. Kita perhatikan pada nomor 7 teman-teman. Di sini ada besi beton diameter 8 poles ini tertulis di sini kosong ya. Tertulis kosong. Kenapa bisa kosong? Karena hasil hitung contif itu tidak sama dengan 1. Artinya di sini langsung contoh sebelahnya sama dengan 2. Makanya di sini hasilnya kosong. Dan sehingga di sini teman-teman yang tertulis di sini itu hanyalah yang unik saja ya, yang tidak ada double-nya. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk menghapus data ini teman-teman. Cara untuk menghapusnya teman-teman, kita bisa menghapusnya dengan terlebih dahulu memfilter ya. Kita filter seperti ini. Selanjutnya kita pilih yang blank dan kita hapus teman-teman ya. Oke, nanti yang akan tersisa itu adalah data yang sudah kita sortir ini dan persis sama dengan yang ada di sebelah kirinya. Ya, itu cara yang kedua untuk menghapus data ganda sekaligus untuk mencari data yang unik.
Dan secara yang terakhir di sini teman-teman sangat mudah sekali, tinggal kita filter seperti cara yang tadi ya, kita pilih saja yang angka 1 atau yang kita pilih yang bukan 1 ya, 2, 3 dan seterusnya ya, tinggal kita hapus. Ya, maka otomatis teman-teman yang akan tersisa adalah data yang tidak double atau bukan data ganda. Seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali untuk dikerjakan. Semoga bermanfaat dan bisa menunjang kelancaran pekerjaan teman-teman ketika menghadapi data double ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru lainnya. Dan jika berkenan, silakan klik like, comment, and share agar manfaat video ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lainnya. Baiklah, saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.